Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang budaya perusahaan atau corporate culture. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Next. Yang pertama ada Wiliano, yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator pada hari ini, ya, lalu Roy, Rizky, dan Novia. Next. Sebelum kita membahas lebih dalam materi ini, kita tentu harus tahu dulu apa sih budaya perusahaan itu. Jadi budaya perusahaan itu ialah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota perusahaan yang berisi nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja perusahaan. Jadi budaya perusahaan ini sangatlah penting di suatu perusahaan karena mempengaruhi dari kualitas kinerja perusahaan tersebut. Next. Lalu kita akan membahas juga tentang simbol budaya organisasi, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang biasanya kita kenal dengan 5S. Jadi senyum, salam, sapa, sama santun ini merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap karyawan di perusahaan tersebut, baik itu pimpinan perusahaan maupun karyawan tersebut, senior dan junior, semua dari anggota dari perusahaan tersebut haruslah memiliki 5S ini. Karena dari 5S ini dapat membentuk karakter dari setiap karyawan tersebut. Dan tentunya berpengaruh juga kepada keberlangsungan kinerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Roy. Baik, saya Roy Grace Sibuan akan membahas tentang ciri-ciri budaya organisasi. Ciri-ciri budaya organisasi atau perusahaan yang pertama adalah peraturan yang berlaku harus dipenuhi. Semua peraturan yang di perusahaan harus dipatuhi dan dipenuhi oleh semua warga perusahaan tersebut, maupun pimpinan ataupun anggota. Karena peraturan akan damai akan tercapai jika peraturan tersebut dipenuhi. Selanjutnya norma-norma. Apa sih norma tersebut? Norma itu adalah kebiasaan umum, aturan-aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi norma ini biasanya norma ini biasanya kayak kebiasaan yang perusahaan itu lakukan dari pertama-tama didirikan. Jadi kebiasaan tersebut sampai menjadi suatu norma. Selanjutnya nilai yang dominan. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Nilai ini yaitu nilai-nilai yang contohnya dalam masyarakat tuh seperti seseorang memiliki mobil dengan merek yang terkenal dan dia dapat memberikan kebanggaan atau prestise yang lebih. Jadi jika contohnya ada anggota yang lagi naik pangkat misalnya, nah itu yang lainnya akan merasa bangga atau senang karena temannya naik pangkat gitu. Selanjutnya filosofi. Filosofi perusahaan merupakan hubungan kerja atau penciptaan hubungan kerja jangka panjang yang harmonis antara
industri dengan para pekerja. Selanjutnya aturan-aturan. Aturan-aturan ini biasanya diciptakan oleh perusahaan untuk mengatur seperti hari kerja, waktu kerja, kerja lembur, tata tertib, jam istirahat. Selanjutnya iklim organisasi. Iklim organisasi ini merupakan istilah untuk menggambarkan lingkungan organisasi atau situasi organisasi atau perusahaan. Itu saja dari ciri-ciri budaya organisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Rizky Praripaldi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Roy. Fungsi budaya perusahaan. 1. Memberikan spesifikasi yang utama yang harus dilakukan organisasi. 2. Memberikan pedoman bagaimana cara menggunakan sumber daya. 3. Menetapkan apa yang diharapkan organisasi dari karyawan. 4. Membuat metode pengawasan perilaku dan organisasi. 5. Menetapkan mana perilaku yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. 6. Menentukan suatu tatakan bagaimana anggota harus menciptakan kebersamaan sesama anggota. 7. Memberikan petunjuk kepada anggota lingkungan eksternal. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Wiliano. Baik, saya Wiliano, saya akan menjelaskan tentang perbedaan budaya lemah dan budaya yang kuat. Budaya lemah itu contohnya seperti pemborosan sumber daya perusahaan, distribusi kerja yang tidak merata, pergantian tenaga kerja yang tinggi mengakibatkan karyawan merasa tidak dihargai, terbelenggu oleh rutinitas, dan mempermasalahkan masalah-masalah kecil, dan sumber daya manusia tidak berkembang juga termasuk contoh budaya yang lemah. Selanjutnya budaya yang kuat, yaitu contohnya seperti budaya perusahaan yang mampu mensinergikan segenap potensi perusahaan menjadi kekuatan yang hebat untuk menumbuh kembangkan perusahaan dan kemudian memenangkan persaingan secara sustainable. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Raja Noviana Putri Natuna. Baiklah, saya akan menyampaikan manfaat budaya perusahaan bagi kinerja perusahaan. 1. Sebagai pedoman berperilaku di dalam perusahaan. 2. Memberikan dorongan kepada karyawan untuk mencapai prestasi kerja atau produktivitas yang lebih baik. 3. Adanya kesamaan langkah dan visi di dalam melakukan tugas tanggung jawab masing-masing. 4. Sebagai pedoman di dalam menentukan kebijakan yang berkenan dengan ruang lingkup kegiatan interperusahaan. 5. Dapat membuat program-program perkembangan usaha dan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan pada pihak eksternal tentang keberadaan perusahaan ciri khas yang dimiliki. Baiklah, saya akan serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian dari materi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.